Jemaat Tuhan, Presbiter GPIB Jemaat Anugerah DKI Jakarta menyampaikan selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu kelima Prapaskah dengan tema renungan dari kekinian menuju kekekalan. Mari umat Tuhan, kita menyambut firman Tuhan. Yerusalem, pusaka Daud, betapa kau berubah, mengapakah tak lagi kau menjunjung citra sorga, Mesias datang padamu, mencari kebajikan, wajahmu dingin membeku, dan Dia kau salibkan. Yerusalem, mengapakah kau sangkal maksud Tuhan? Di manakah sejahtera yang harus kau wujudkan? Di zaman dulu sang Firaun telah berbuat jahat, tak ubah kini pun engkau dan menuju selamat. Mari kita memulaikan ibadah ini, kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian.
Saudara-saudara, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, bimbinglah kami dengan terang firman-Mu, sehingga di hari ini kabar sukacita, kabar kebenaran akan kembali disampaikan. Kiranya kami semua boleh diterangi dengan terang firman-Mu, dan kami boleh memaknai kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari umat Tuhan, kita bersama mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan demikian. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, atau dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu dan oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhia saja, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, shalom buat kita semua. Selamat pagi kita semua yang beribadah secara online pada pagi hari ini. Semua tentunya dalam keadaan yang sehat-sehat, dan terutama kita juga tetap mengikuti protap yang berlaku, mengikuti prokes yang berlaku, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan.
Dan hari ini dalam keadaan yang sehat, penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan untuk kita sebelum mengawali firman hari ini adalah, saudara-saudara, apa sih yang membuat saudara tetap percaya kepada Yesus Kristus sampai saat ini? Ya, mungkin yang sudah rambut putih, mungkin yang sudah beberapa keturunan masih tetap percaya kepada Kristus. Apa yang membuat kita percaya dan terus tetap percaya sampai sudah lanjut usia? Ya, mungkin kita bisa menjawab apa dasar kita mengikut Kristus yang tetap setia sampai saat ini. Yang kedua, sudah berapa lama saudara menjadi pengikut Kristus? Ya, mungkin ada yang baru atau ini karena warisan iman dari orang tua, dari opa omah, sehingga kita menjadi Kristen. Pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah dengan waktu yang kita sudah tempuh sebagai orang Kristen, apa saja yang sudah kita lakukan dalam kekristenanmu? Apa saja yang sudah kita lakukan dalam kekristenan kita? Ya. Itu bisa menjadi pertanyaan awal dalam kita membaca renungan kita pada hari ini. Mengapa? Karena kitab Tesalonika adalah hasil dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan tema atau judul di dalam Alkitab diberikan judulnya Buah Pemberitaan Paulus. Tesalonika ini adalah hasil pekerjaan pemberitaan firman Paulus. Mereka memiliki karakter yang katakan di ayat yang ketiga, mereka sebagai jemaat, mereka berupaya, ya, mereka berhasil dalam pekerjaan iman. Mereka berhasil dalam kasih, ya, usaha kasih. Mereka terus menunjukkan jemaat yang punya ketekunan dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena tidak mudah mereka menjadi pengikut Kristus. Kalau di ayat yang ke-9 ditulis di situ, mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kehidupan lama jemaat Tesalonika adalah kehidupan yang menyembah berhala. Tetapi ketika mereka sudah mengenal Kristus, mereka tinggalkan semuanya itu. Makanya sikap hidup mereka itu, mereka menunjukkan dalam pekerjaan iman, tapi bukan saja iman, melainkan usaha kasih. Mereka barengi pekerjaan iman itu dengan usaha kasih. Mereka menjadi jemaat yang tekun, ya, menunjukkan bagaimana mereka sungguh-sungguh menghidupi iman yang mereka miliki itu. Ini sama dengan kalau diajukan pertanyaan untuk kita, saudara-saudara, sebagai orang Kristen sebenarnya mana yang paling penting? Ya, atau mana yang paling menentukan? Hal-hal yang dari dalam kah? Atau hal-hal yang dari luar? Hal-hal yang paling menentukan internal kah atau eksternal? Motivasi atau aksi kah? Kepribadian atau lingkungan kah? Tentunya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan membawa kita memahami penghayatan iman yang selama ini kita miliki. Seorang yang bernama Luke Johnson dalam bukunya Sharing Possessions, Berbagi Harta Milik,
Dia berpendapat demikian. Jati diri kita ada pada hati kita yang terdalam, pada apa yang kita ingini dan maui. Dari Allah, Sang Penguji hati, memperhatikan bukan terutama apa yang kita lakukan, melainkan apa yang kita inginkan. Tentunya pendapat ini tidak seluruhnya salah. Namun mestinya kita pertanyakan, apakah benar sepenuhnya? Karena jawaban Yesus adalah tidak. Bagi Yesus, sesuatu yang dari dalam mempengaruhi yang di luar. Sesuatu yang berasal dari internal mempengaruhi eksternalnya. Antara motivasi dan aksi itu saling mempengaruhi. Dan tidak perlu kita pertanyakan urutan mana yang paling pertama ditaruh. Saudara-saudara, itulah yang terjadi di jemaat Tesalonika. Tesalonika dalam penghayatan iman sebagai jemaat yang telah berbalik menyembah Tuhan dalam kebenaran Tuhan yang hidup. Mereka berbalik dalam sikap pertobatan mereka meninggalkan semua kehidupan yang lama untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan luar biasa penghayatan iman mereka tunjukkan dalam keteladanan yang mereka boleh lakukan. Sehingga renungan lewat kitab Tesalonika mengajak kita sebagai gereja, sebagai umat yang ada di dalamnya, juga harus menjadi teladan. Bukan saja mendengarkan firman kemudian mengatakan bahwa saya ini sudah 7 turunan, ya, 7 turunan, 7 tanjakan, begitu kita percaya kepada Kristus. Bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana menjadi gereja, menjadi pribadi sebagai pengikut Kristus yang sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama harus menjadi teladan, harus menunjukkan action dalam keimanan yang kita miliki. Menjadi contoh, menjadi panutan. Karena bukan saja bicara soal kuantitas jumlah yang banyak. Karena di Indonesia kita termasuk juga adalah agama yang minoritas. Tapi bukan itu yang mau ditampilkan, bukan hanya bicara soal kuantitas. Tapi biar kita sedikit, tapi kita punya kualitas. Dan kualitas itu menjadi amat penting. Kalau kuantitas kita saja sudah kecil, terus kita tidak punya kualitas atau kualitasnya biasa-biasa saja, dari mana orang mau mendengar kita? Mana ada orang yang mau menghargai kita dan memberi tempat untuk kita? Nah, mari kita simak apa yang jemaat Tesalonika lakukan dan kemudian dipuji oleh Paulus. Itu yang tadi dikatakan jemaat ini dipuji di ayat yang ketiga. Bahkan di ayat yang kelima, ya, Injil yang diberitakan kepada mereka bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, keteladanan itu nyata. Tidak hanya omongan yang muluk-muluk. Tidak hanya dalam keputusan rapat yang hebat. Tidak hanya dalam bangunan gereja yang megah. Tidak hanya semua dengan tata cara kita dalam peribadahan, ritual ibadah. Tetapi kekristenan itu dapat dirasakan oleh orang lain adalah lewat perbuatan, lewat tindakan nyata. Ya, pekerjaan imanmu, katanya Paulus ya kepada Tesalonika, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, lihat usaha kasihmu. Mereka menunjukkan semuanya itu. Dan betul kan bahwa perbuatan kasih itu kan lebih bermakna daripada 1000 khotbah
tentang kasih. Nah, seorang Mahatma Gandhi sudah pernah begitu dekat dengan Kristus. Ketika ditembak mati, di sakunya ada secarik kertas yang isinya adalah khotbah Yesus di bukit. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah teladan di dalam perjuangannya. Tetapi sampai mati, ia dengan sadar menolak untuk menjadi Kristen. Mengapa? Bukan karena apa yang dikhotbahkan oleh orang-orang Kristen, terutama di Afrika Selatan. Tetapi karena apa yang mereka lihat, dia lihat sendiri, apa yang mereka perlihatkan sebagai orang Kristen tidak sesuai dengan apa yang dia baca dalam khotbah Yesus di bukit. Nah, saudara-saudara, keteladanan dari Tesalonika, jemaat di Tesalonika pada saat ini mau mengajak saya dengan saudara untuk terus menjadi teladan. Kalau tadi pertanyaan awalnya adalah sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Jangan-jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang tertulis saja di surat kertas atau di KK atau KTP yang menunjukkan Kristen. Tapi jauh dari itu sama sekali kita tidak menunjukkan apa-apa. Keteladanan yang mau disampaikan lewat tema yang diberikan oleh GPIB, kekinian ya untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Apa yang kita lakukan pada saat ini di zaman now, di zaman era baru, juga semua berlangsung sampai kepada sebuah kehidupan yang kekal. Apa yang kita kerjakan pada saat ini semua akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saya dengan saudara terus diingatkan bahwa kita dipanggil menampilkan kualitas hidup beriman. Dan kita dipanggil untuk punya karya yang nyata, bukan hanya di dalam internal gereja yang hidup secara eksklusif dengan tiang-tiang yang tinggi, tembok-tembok yang tinggi, tapi kita terbuka menjadi garam dan terang. Terang dilihat orang, ya, tetapi garam dia bisa dirasakan ketika dia sudah tercampur dengan masakan. Kita dipanggil menjadi terang. Kalau hari Minggu kita ke gereja atau di ibadah-ibadah, simbol-simbol kekristenan dipasang, menunjukkan kita sebagai pengikut Kristus. Tapi sekaligus kita dipanggil sebagai orang Kristen yang jadi teladan seperti garam. Dia tidak kelihatan, tetapi dia bekerja dalam keadaan yang tidak nampak, tapi dia dirasa kehadirannya. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, milikilah semangat seperti jemaat Tesalonika, sehingga penghayatan iman kepada Yesus Kristus itu bukan hanya berapa lama, tetapi apa yang sudah dikerjakan selama ini kepada Tuhan, dan lewat penghayatan iman mengerjakannya kepada sesama. Kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Di masa pandemi ini semua kita berpacu ya untuk diri kita, apalagi kalau kita semua harus menjaga kondisi ya, menjaga jarak dan seterusnya, sehingga akhirnya kembali kita menjadi manusia-manusia yang sangat egois, manusia yang hanya memikirkan diri sendiri kita. Mari belajar dari jemaat Tesalonika, belajar dalam keimanannya. Mereka bertumbuh, mereka berbuah di tengah masyarakat. Dan bagaimana dengan kita selaku umat yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah masyarakat di masa pandemi? Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan, bukan saja untuk diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman yang kita renungkan pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Sempit, orang sedih mengerang, tolong
sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari bersama kita berdiri dalam sikap sempurna dengan hati dan mulut. Hendaklah masing-masing orang mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, kita menaikkan doa syafaat. Mari saudara-saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk menaikkan doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, puji sembah kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Kepala Gereja, yang memberikan nafas kehidupan bagi kami sebagai orang yang percaya. Sebagai bagian dalam jemaat GPIB Anugerah DKI Jakarta, kami boleh tunduk syukur, puji sembah kepadamu di dalam rangkaian doa kami pada minggu hari ini. Kami sadar bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami lakukan sebagai umat Tuhan, kembali diingatkan apa yang sudah kami kerjakan di dalam kehidupan iman kami. Sehingga keteladanan dari Tesalonika kembali disampaikan, diingatkan, menjadi pola kehidupan yang patut kami teladani. Kami sadar bahwa keimanan kami tidak hanya dan kami peruntukkan untuk diri kami ataupun hanya komunitas gereja saja. Tapi kami sadar Tuhan pun memanggil dan mengutus kami seperti jemaat Tesalonika, bahwa kehidupan iman mereka bukan hanya berhenti pada kelompok persekutuan mereka, tapi terus kemana-mana sampai ke ujung dunia. Kabar sukacita tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat itu boleh disampaikan. Dalam doa minggu ini kami bersatu hati memohon campur tangan Tuhan untuk kehidupan jemaat, khususnya keluarga-keluarga yang kami doakan. Keluarga Jafri Sumarna, keluarga DF Weno, keluarga Jeremy Latui Hamalo, keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan untuk mengalami pembinaan iman,
melalui gereja ini. Tuhan hadir dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan hadir dalam pergumulan, Tuhan hadir dalam sukacita keluarga, Tuhan hadir dalam segala permohonan doa mereka. Kalau saat ini mereka bergumul dalam sakit dan penderitaan, mereka bergumul dalam doa-doa yang belum dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan, kiranya mereka boleh sampai kepada pemahaman bahwa Tuhan sedang menyediakan yang terbaik untuk mereka. Kami berdoa ya Bapa di dalam kerajaan sorga, menopang dalam topangan doa untuk mereka yang sedang sakit. Orang-orang tua kami, Bapak Edi Kemur, Ibu Sukandar, Ibu Edi Subari, Ibu Tampu Bolon, Bapak Fredi Kotambunan, bahkan bersama para janda duda yatim piatu, orang-orang tua kami dalam usia lanjut, bahkan mereka yang mengalami penderitaan sakit penyakit karena pandemi COVID-19, dalam segala doa-doa yang saat ini kami naikkan kepadamu ya Bapa, berikanlah kesembuhan, jaga dan sertailah mereka yang sungguh membutuhkan campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan dalam doa ini topangan doa selalu kami kirimkan untuk mereka. Bahkan setiap nama-nama yang tidak tersebutkan, kami juga berdoa ya Bapa, khususnya bagi kami para presbiter di dalam mempersiapkan program kerja dan anggaran. Tuhan memberkati sehingga kami tahu bahwa memulai langkah dalam pelayanan, kami menata, mengatur dengan bijak apa-apa saja yang kami akan lakukan dan kerjakan di tahun yang dalam masa periode yang baru. Dengan tuntunan kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh presbiter, kami menyerahkan unit misioner, pengurus-pengurus pelekat, panitia, kami menyerahkan pegawai, khususnya kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja, serta usaha dalam mengumpulkan dana dalam penyelesaiannya. Kami berdoa untuk panitia Paskah, kami berdoa untuk panitia yang juga akan melakukan tanggung jawab lewat pencarian dana. Kami berdoa ya Bapa di dalam kerajaan sorga sungguh, di mana kami berdiri pada saat ini bangunan gereja diupayakan untuk terjadinya seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Namun kami selalu berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada, jemaat-Mu di dalam mendukung penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Tuhan pakailah para panitia menjadi saluran berkat. Tuhan pakai lewat kemampuan waktu yang mereka berikan untuk penyelesaian gedung gereja ini. Tuhan pakai seluruh jemaat atau siapapun sebagai donatur. Tuhan pakai kiranya boleh dilayakkan. Kami boleh memiliki gedung gereja yang baik, yang boleh dipakai untuk memfasilitasi kehidupan, untuk pertumbuhan rohani kami. Terima kasih ya Bapa, untuk anak-anak kami dalam masa mereka menyiapkan ujian-ujian pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati. Untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dalam minggu kerja yang baru, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Bahkan kami berdoa untuk mereka dalam pertambahan usia. Kami berdoa bagi Ibu Rai Kumari Amrit Balantokang, Nicolin Gracia Serafinatan, Ibu Soleha Haryani Koitoli, Gialinu Luke Napitupulu. Dan juga kami berdoa bagi Bapak Rio Merdian, Bapak Kurniardi Setiaji. Kami berdoa untuk setiap mereka yang boleh bersuka cita dalam minggu yang baru ini. Tuhan pakai dan berkati mereka, sehingga sukacita mereka menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kami masuki minggu kerja yang baru. Kami tahu berkat Tuhan telah disediakan untuk kami. Sampai saat ini kami tidak kekurangan. Tuhan pulihkan hidup keluarga kami, Tuhan pulihkan kehidupan ekonomi kami, Tuhan pulihkan kehidupan iman kami, sehingga kami tetap melihat kalau hari ini Tuhan beri, ada berkat Tuhan sediakan untuk hari esok. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam pengasihan-Mu kami memohon,
Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat dan anugerah, daripadamu datang segala sesuatu. Oleh kemurahan-Mu jugalah kami memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami sehari-hari. Syukur bagimu ya Allah karena kasih karunia dan rahmat-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang kiranya berkenan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Dengan memperhatikan protokol kesehatan, kami mengundang Bapak Ibu lansia untuk datang di ibadah PKLU yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 10 di Gedung GPB Anugerah DKI Jakarta dengan tema Kupu-kupu, Kupuji Penyelamatku, Kuandalkan Pertolonganmu. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Benar adanya, amin, 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 ya benar adanya, amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High.
beautiful name.